Sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamat adalah salatnya. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya, masih hidup. Maka pulanglah berbakti kepada orang tuanya. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, summa ay. Kemudian wahai Rasulullah, apalagi amalan tersebut yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Faqala tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ini merupakan amalan-amalan yang terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat kita tepat pada waktunya. Kita berusaha untuk menjaga salat kita. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, sungguhnya celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melalaikan salatnya. Hari ini salat, besoknya enggak. Ataupun ketika kita masih mendengar suara azan, ya, kemudian kita nanti sajalah sholatnya, sampai akhirnya kita lupa tidak sholat. Ya. Mereka yang senantiasa melalaikan sholatnya, orang yang melalaikan sholat saja, bahkan orang yang sholat kemudian lalai dalam sholatnya, itu diancam dengan celaka, apalagi dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya amalan yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Awalu ma yuhasabu 'indal 'abdi yaumil qiyamah, ya, awal ma yuhasabul 'abd yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka dia akan baik amalan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita senantiasa untuk menjaga birrul walidain. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan kedudukan birrul walidain setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad fisabilillah. Suatu ketika ada seorang sahabat ini masih muda, kemudian izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah engkau masih punya, kedua orang tuamu masih hidup? Iya, masih hidup. Maka pulanglah berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Saking pentingnya kita berbakti pada orang tua. Nah, di sini sebutkan bab ini terkait dengan wawasainal insana biwalidayhi husna. Hadis berikutnya adalah dari Abdullah bin Umar, masih berkaitan dengan kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama yang berbunyi hadisnya, ridha rabbi fi ridha walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Sungguhnya ridho Allah Subhanahu wa taala berada pada ridho kedua orang tua. Wa sakhatul rabbi, kemudian murkanya Allah Subhanahu wa taala fi sakhatil walid, yaitu murkanya ada pada murka kedua orang tuanya. Dalam konteks ini adalah konteks kebaikan. Ya, ketika misalkan dalam keburukan, maka tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam keburukan. Misalnya ketika kita dalam hal kebaikan, maka kita ikut dengan kedua orang tua kita. Tapi dalam hal keburukan, misalkan menyuruh kepada hal keburukan, maka tidak boleh ikut taat kepada kedua orang tua dalam hal keburukan. Ya. Nah, di sini disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala amara an yuta'al ab wa yukram, yaitu untuk menaati dan juga memuliakan kedua orang tua. Wa kadza hukmul walidah bal hiya aula. Kemudian juga kita memuliakan kedua orang tua kita, bahkan ibu kita adalah lebih utama. Berikutnya hadis bab birrul yaitu terkait dengan berbakti kepada ibu. An Bahaz bin